Mari kita lihat Logos sebagai anak tunggal Bapa. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bagi saya pribadi sebagai pengajar firman Tuhan, kebenaran tentang Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Bapa itu merupakan kunci memahami Allah Tritunggal, pengosongan diri yang disebut kenosis, lalu inkarnasi Logos. Jadi kalau kita nggak pahami Tuhan Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa, kita nanti sulit memahami Allah Tritunggal. Kita sulit memahami bagaimana bisa Allah mengosongkan diri, bagaimana bisa Allah berinkarnasi. Memang penjelasan yang akan saya sampaikan itu ada perbedaan dengan penjelasan yang dijelaskan secara umum. Ada beberapa perbedaan, tetapi secara prinsip kita mempercayai Yesus Kristus itu adalah Logos, firman yang berinkarnasi. Alkitab mengajarkan bahwa selain Logos yang berinkarnasi, Tuhan Yesus adalah anak tunggal Bapa. Itu di Yohanes 1 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-18. Muncul kata anak tunggal Bapa. Selain firman, dia adalah anak tunggal Bapa. Itu Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita coba pelajari anak tunggal Bapa ini maksudnya apa. Tapi saya mau kunci dulu dengan pemahaman selamanya, hanya, nggak ada yang lain berarti, hanya, just, only, Tuhan Yesus yang disebut anak tunggal Bapa, nggak ada yang lain. Cuma Tuhan Yesus yang disebut sebagai anak tunggal Bapa. Sejak semula, kemuliaan dan kehormatan yang dimiliki Tuhan Yesus adalah pribadi spesifiknya. Semua bilang pribadi spesifiknya. Jadi kemuliaan yang Tuhan Yesus miliki itu adalah pribadinya yang spesifik, yang mulia sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14 saya bacakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, sekarang mari kita lihat secara cepat apa artinya anak tunggal Bapa. Nah, saya mau buat secara mudah sehingga saya buat dengan model seperti ini. Kita perhatikan beberapa fakta berikut ini, saudara. Arti anak tunggal Bapa. Mari kita lihat dulu fakta pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kita orang Indonesia, kita coba lihat dari kamus kita. Kata tunggal artinya satu-satunya. Satu-satunya, itu tunggal. Anak tunggal, anak semata wayang, anak satu-satunya. Fakta kedua, arti kata tunggal dalam bahasa Yunani itu monogenes. Dan monogenes itu berarti unik di jenisnya. Monogenes itu adalah kata sifat atau adjektif yang artinya tunggal dari jenisnya atau satu-satunya dari jenisnya. Dengan kata lain, monogenes artinya hanya satu-satunya, unik dan tidak ada duanya. Dalam The Complete Word Study Dictionary dikatakan gini, John Johannes alone use monogenes to describe the relation of Jesus to God the Father, presenting him as the unique one. Jadi dia mempresentasikan, Yohanes itu mempresentasikan Yesus sebagai yang unik, the only one, satu-satunya dari of a class or kind, dari jenisnya. Coba lihat terjemahannya. Yohanes sendiri menggunakan monogenes untuk menggambarkan hubungan Yesus dengan Allah Bapa, menghadirkan dia sebagai yang unik, satu-satunya, itu monos. Monogenes itu terbentuk dari dua kata, monos dan genos. Jadi monogenes artinya satu-satunya, dan genesnya itu dari genos, berarti satu-satunya dari suatu kelas atau jenisnya. Masih ingat yang saya sampaikan bahwa Yahweh tidak berbagi kemuliaan dengan yang lain? Masih ingat ya? Maka ketika Yahweh berbagi kemuliaan dengan anak, berarti dia satu jenis, alos dalam bahasa Yunaninya. Nah, dalam jenis ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, anak ini unik, satu-satunya. Makanya dia disebut anak tunggal Bapa. Potong cepat, Roh Kudus nggak disebut begitu, Bapa nggak disebut gitu. Hanya ini. Nah, seperti itu, saudara. Sekarang lihat fakta ketiga. Penggunaan kata tunggal atau monogenes dalam Perjanjian Baru.
Dalam Alkitab, kata monogenes tidak selalu berarti benda atau orang yang jumlahnya satu. Nggak selalu berarti begitu. Tetapi bisa berarti sifat yang unik dan satu-satunya. Sebagai contoh, biar cepat. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Siapa yang disebut anaknya yang tunggal di sini? Ishak. Pertanyaannya, apakah Abraham punya anak cuma Ishak? Jawabannya enggak. Itu sebabnya kata tunggal dalam ayat ini tidak berarti Ishak satu-satunya anaknya Abraham dalam hal jumlah. Enggak berarti gitu. Makanya anak Abraham tuh banyak. Bahkan kita semua disebut anaknya Abraham kan dalam perjanjian. Benar nggak? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak gitu kan. Tetapi kenapa Ishak itu disebut anaknya yang tunggal? Apakah penulis surat ini salah? Apakah dia nggak tahu bahasa Yunani? Saya rasa nggak mungkin ya. Jadi kenapa disebut monogenes? Karena hendak menekankan bukan jumlahnya satu, tetapi yang unik di jenisnya. Monos, genos, satu-satunya of a kind, dari jenisnya. Setidaknya ada 8 orang yang disebut sebagai anak Abraham. Dalam 1 Tawarik 1 ayat 28 dan 32, anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Loh, itu Ismail anaknya Abraham juga. Kenapa Ishak disebut anak tunggal? Gitu kan? Keturunan Ketura, gundik Abraham. Perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isyabak, dan Suah. Jadi Medan tuh Pak Rahman, anaknya Abraham. Bukan kota Medan ya. Medan nih ya. Jadi poin saya adalah Ishak disebut anak tunggal bukan berarti dia anak satu-satunya semata wayang Abraham itu, enggak. Jadi anak Abraham bukan cuma Ishak. Lalu kenapa Ibrani 11 ayat 7 mengatakan Ishak adalah anak tunggal atau monogenesnya Abraham? Jawabannya, sebab Ishak ini unik dan satu-satunya. Apa keunikannya? Ishak disebut anak tunggal atau unik dan satu-satunya karena Ishak adalah anak perjanjian. Semua bilang anak perjanjian. Itu dia disebut monogenes, tunggal. Padahal banyak saudara-saudaranya yang lain, meskipun saudara tiri gitu ya. Tapi dia tunggal karena anak perjanjian. Ia anak yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Kejadian 17 ayat 15 sampai 21, saudara bisa perhatikan Allah berfirman kepada Abraham, "Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki," dan selanjutnya. Lalu Abraham bilang begini, sekiranya Ismail, Abraham maunya Ismail nih, yang diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi kemudian Allah berfirman, tidak, bukan Ismail, tetapi dari istrimu Sarah itu yang akan lahir seorang anak, dan kamu harus menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan si Ishak ini, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Perjanjianku, kata Yahweh, akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Jadi Ishak itu disebut anak tunggal karena dia unik dalam pengertian anak perjanjian, bukan anak yang jumlahnya satu-satunya. Nah, kita tahu Alkitab menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua disebut sebagai anak-anak Bapa di sorga. Setiap orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus, disebut sebagai anak-anak Allah. Benar nggak? Ya kan? Yohanes 1 ayat 12, Roma 8 ayat 14 sampai 16. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Bahkan Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dalam hal ini, saudara-saudara, sama seperti Abraham punya banyak anak, namun hanya satu yang disebut tunggal, demikian juga pribadi Bapa punya banyak anak, tetapi hanya satu yang disebut tunggal. Itulah yang kemudian kita kenal Tuhan Yesus. Dari sini kita mengerti Tuhan Yesus disebut anak tunggal Bapa karena ia punya sifat yang unik dan satu-satunya dari jenisnya. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang diperanakan sebagai Allah, yaitu Allah anak oleh Allah Bapa. Banyak orang gak suka sebutan Allah anak, padahal itu ada di dalam bahasa Inggris ya.
Allah, Allah anak, ya, atau Allah yang diperanakan. Nanti saya tunjukin. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang diperanakan sebagai Allah. Loh, berarti kamu punya Allah, Allah yang diperanakan. Loh, memang begitu Alkitab ajarin. Kenapa kita malu? Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Roh Kudus. Anak ini unik dan satu-satunya di jenisnya. Dan dia menjadi kunci untuk memahami Allah Tritunggal. Kenapa dia jadi kunci? Tidak seorang pun mengenal Bapa tanpa mengenal anaknya. Ini tunggal nih, satu-satunya, unik di jenisnya. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Itu praeksistensi. Jadi begini saudara-saudara, saya potong cepat ya. Yesus Kristus itu kan kita percaya sebagai Allah. Rohnya itu roh Allah anak, nggak tergantikan. Tapi dia juga manusia. Dia punya tubuh manusia karena dia harus menggenapi nubuatan. Dia harus menjadi seorang raja dari keturunan Daud. Jadi dia Allah, rohnya, roh Allah itu yang tidak tergantikan. Dan dia manusia, tubuhnya itu diambil dari keturunan Daud. Nah, Alkitab itu bicara satu sisi tentang roh dari Yesus Kristus ini, roh anak tunggal Bapa ini, juga bicara dari sisi kemanusiaan Yesus yang baru ada 2000 tahun lalu. Bisa perhatikan saudara ya, roh anak tunggal Bapa itu jauh di kekekalan. Dia ada bersama-sama dengan Bapa. Dia logos yang bersama-sama dengan Bapa. Itu kata Yohanes 1. Lalu kemudian ketika dijabarkan oleh penulis-penulis kitab yang lain, maka mereka menjabarkan satu sisi ada praeksistensinya, dia sebagai pencipta, satu sisi ada bicara kehidupannya di bumi. Nah, ini mesti kita bisa bedakan, saudara. Mesti kita bisa bedakan. Kalau saudara baca ayat 2 misalnya, pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Maksudnya Yesus sendiri yang datang, anak sendiri yang datang dalam rupa manusia dan berbicara kepada orang-orang di zaman itu dalam kemanusiaannya itu. Nah, lalu kita orang berpikir, oh kalau gitu dia baru diciptakan di rahim Maria. Apakah begitu? Coba baca ayat selanjutnya. Ia telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Itu bicara praeksistensi. Manusia Yesus Kristus yang baru lahir di Bethlehem belum pernah ada sebelumnya. Tetapi roh anaknya itu sudah ada sejak kekekalan. Kalau enggak, siapa yang ciptain alam semesta? Nah, ini di sini kita semua mesti bisa membedakan ketika Alkitab membicarakan gini. Karena dia sudah nyatu roh dan manusianya ini, maka kitalah yang mesti pandai-pandai membaca Alkitab itu. Tidak boleh menyangkali praeksistensi dari sang logos ini, si anak tunggal Bapa ini, saudara. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Nah, kata gambar di situ bahasa Yunaninya karakter. Itu cuma satu-satunya muncul di seluruh perjanjian baru. Dan karakter di situ yang saya pahami menunjukkan bahwa anak tunggal Bapa ini merupakan gambar Bapa sebelum dia berinkarnasi. Dia disebut karakter. Nanti setelah dia berinkarnasi baru dia disebut eikon, gambar dalam pengertian eikon. Nanti saya akan terangkan ya. Tetapi itu dulu yang saudara dengar. Jadi anak tunggal Bapa ini cahaya kemuliaan Bapa. Dia merupakan gambar wujud Bapa. Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Jadi ini sudah bicara roh plus manusianya itu. Kalau yang dalam grafiknya itu sudah di bawah sini dia. Sudah mengenakan daging manusia, lalu dia mau naik lagi nih nanti. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada mereka. Ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat tuh dibandingin nih, si anak tunggal Bapa ini dibandingin dengan malaikat-malaikat. Kepada siapakah di antara para malaikat Ia pernah katakan, anakku engkau.
Bapa nggak pernah ngomong sama malaikat, anakku engkau. Padahal malaikat itu anak-anak Allah juga. Kita ini juga disebut anak-anak Allah. Tapi dalam konteks ini tidak pernah kepada malaikat disebut begini, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nggak pernah. Kita anak-anak Allah nggak? Anak-anak Allah. Dan Alkitab memberi terminologi khusus, definisi yang khusus untuk orang Kristen. Kalau kamu terima Yesus Kristus, baru kamu disebut anak-anak Allah. Nah, tetapi Tuhan Yesus dalam hal ini berbeda dengan malaikat dan kita. Makanya dibandingin kepada siapakah di antara malaikat, ia pernah katakan, Bapa pernah katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ini menggenapi perkataan Yahweh kepada Raja Daud. Dari keturunanmu akan tampil raja yang akan memerintah Israel. Keturunanmu itu akan menjadi anakku, aku akan menjadi bapaknya. Itu digenapi, saudara. Jadi kalau saudara punya Alkitab buku, lihat aja referensinya di Perjanjian Lama. Ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Tuh, siapa yang bisa disembah kalau bukan Allah sendiri? Kalau bukan Yahweh? Makanya kita mesti bedakan, ada Bapa, ada anak, saudara. Dan anak ini unik di jenisnya. Mungkin kalau saudara baru ikutin saya, loh kok bisa gitu? Berarti Allah ada dua. Nah, nanti dulu. Makanya definisinya dulu itu, gitu. Cuma ini terpaksa tidak sistematis karena saya harus menjelaskan soal anak tunggal ini. Jadi semua malaikat Allah harus menyembah dia. Itu saja sudah menunjukkan bahwa sang anak tunggal Allah ini bukan malaikat, bukan makhluk ciptaan. Dia adalah Allah dan dia harus disembah, bahkan oleh para malaikat. Ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat, nah baru dikasih tahu, kalau yang tadi itu beda dengan malaikat. Nah kalau malaikat itu gini loh, kata menulis surat Ibrani. Nah, tentang malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Siapa yang buat malaikat-malaikat itu? Ya anak tunggal ini. Yang Bapa berkata kepadanya, anakku engkau kuperanakan kau pada hari ini. Bisa ngerti saudara strukturnya itu ya. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, jelas bahwa hanya kepada Tuhan Yesus Bapa mengatakan kuperanakan engkau. Bapa tidak katakan itu kepada malaikat, dan Bapa tidak katakan itu kepada manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus disebut anak tunggal Bapa. Kenapa dia anak tunggal Bapa? Karena dia pribadi yang punya praeksistensi sebelumnya. Dan praeksistensinya itu sebagai pencipta bersama-sama dengan Bapa. Beda dengan malaikat-malaikat. Nah, mari kita lebih detailkan lagi. Anak tunggal Bapa artinya, perhatikan ya, satu-satunya yang diperanakan Bapa sebagai Allah, yaitu kemudian kita sebut Allah anak. Tidak heran kalau Tuhan Yesus disebut Allah yang tunggal, God the one and only, saudara. Allah yang tunggal. Kita bisa temukan itu di Yohanes 1 ayat 18. Dalam terjemahan kita, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah, monogenes huios. Beberapa teks yang lebih tua mengatakan monogenes theos. Makanya NIV mengambil dari manuskrip yang lebih tua, terjemahan NIV bahasa Inggris, New International Version, dikatakan gini, no one has ever seen God. Nggak seorang pun pernah melihat Allah, but God the one and only. Tapi Allah yang tunggal ini, God the one and only, Allah yang satu-satunya ini, yang hanya dia itu, yang ada di pangkuan Bapa, sebenarnya yang ada ke pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Tuhan Yesus itu memang disebut dalam manuskrip yang lebih tua sebagai God the one and only, monogenes theos, Allah yang tunggal. Kenapa dia disebut Allah yang tunggal? Nah, kita bisa lihat tertolong dari terjemahan NASB, New American Standard Bible. No one has seen God at any time. Gak ada seorang pun pernah lihat Bapa.
Ya. The only begotten God, Allah yang diperanakan. Ya kan? Jadi kalau kita percaya Yesus, maka kita percaya dia adalah Allah yang diperanakan Bapa. Itu sudah konsekuensi kita percaya kepada Alkitab. Kok Allah beranak dan diperanakan? Kalau itu ajaran Alkitab, kamu mau apa? Gitu loh. Ya kan? Kalau tidak setuju ya percaya aja yang sono. Yang tidak percaya Allah beranak dan tidak diperanakan. Nah makanya diperanakan beranak itu jangan kita bayangin kayak kita. Kalau begitu siapa ibunya, siapa bidannya, kan gitu. Ini kan wahyu Allah ditulis dalam bahasa manusia. Maka untuk membedakan ciptaan bara dalam bahasa Ibrani yang diciptakan dari tidak ada menjadi ada dengan anak yang selalu bersama dengan Bapa dari kekekalan dibedakan. Maka disebut ini diperanakan, yang lain itu diciptakan. Yang lain itu bara, ciptaan Allah, diciptakan dari tidak ada jadi ada. Tapi yang satu ini monogenes, diperanakan Bapa. Jadi seperti itu memang. Nah, kenapa harus ada anak tunggal Bapa? Nanti kita lihat anak tunggal Bapa inilah yang menyatakan dirinya kepada nabi-nabi di perjanjian lama itu. Karena Allah Bapa selamanya tidak kelihatan. Jadi ini satu-satunya yang diperanakan. Sebagai anak tunggal Bapa, Allah anak disebut Allah yang tunggal. Sebagai Allah yang tunggal, Tuhan Yesuslah yang tampil sebagai Yahweh kepada semua nabi di perjanjian lama. Ini bicara praeksistensi. Jadi Bapa itu tidak pernah secara langsung menampakkan diri kepada nabi-nabi. Yang menampakkan diri itu si anak tunggal ini, sang anak tunggal ini. Dialah Yahweh yang menampakkan diri kepada semua nabi di perjanjian lama. Anak tunggal ini, saudara. Nanti kalau kita lihat bahkan malaikat-malaikat pun tuh nggak bisa lihat Allah Bapa. Makanya di Yesaya itu para serafim harus menutup mukanya. Serafim tuh punya 6 sayap. 2 sayap untuk terbang, 2 sayap menutup kaki, kemudian dia menutup matanya, mukanya. Artinya dia nggak bisa lihat esensi dari Bapa itu, saudara. Malaikat-malaikat juga nggak pernah lihat Allah Bapa itu. Hanya dia yang datang dari Allah, dari Bapa, dia yang telah melihat Bapa. Itu kata kitab Yohanes kan. Nanti kita buka ayat-ayatnya ya. Nah, sebagai anak tunggal Bapa, sang anak ini yang disebut Allah yang tunggal, dialah yang dipercayakan tampil memerintah di sorga. Dari dulu bahkan nanti. Dia yang tampil memerintah di sorga, saudara. Nanti kalau saudara lihat di kitab Wahyu, ada tahta Allah dan tahta anak domba, benar nggak? Kalau di bahasa Indonesia kesannya jadi 2 tahta kan? Ada tahta Bapa, tahta anak domba kan? Padahal di bahasa aslinya itu cuma 1 tahta. Tahta Allah dan anak domba. Jadi 1 tahta untuk 2 dalam hal ini. Allah Bapa dan anak domba. Kemudian di ayat selanjutnya, dan mereka akan melihat wajahnya. Orang-orang yang masuk ke langit baru bumi baru itu akan melihat wajahnya. Tadi ada Allah, ada anak domba. Sekarang wajahnya itu bentuknya tunggal. Pertanyaannya siapa yang dilihat? Bapa atau anak domba itu? Jawabannya anak domba itu. Bapa selamanya nggak kelihatan. Nah di situ kita mengerti, saudara, ternyata memang dari zaman perjanjian lama anak inilah yang menyatakan diri kepada nabi-nabi itu. Makanya Yohanes 1 ayat 14 katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi memang anak menerima kemuliaan dari Bapa. Yahweh tidak berbagi kemuliaannya dengan yang lain, tapi kalau Yahweh berbagi kemuliaan dengan Yesus Kristus, berarti Yesus Kristus ini juga Yahweh, dari jenis yang sama, tapi dia unik karena dia yang menyatakan diri kepada manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang tidak seorang pun mengenal Bapa kalau tidak melalui anak. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, kata Tuhan Yesus kan. Dan yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya.
Jadi kalau mau kenal Bapa harus lewat anak. Karena apa? Ini anak tunggal satu-satunya di jenisnya. Dan dialah yang menyatakan diri dari perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru. Karena Allah Bapa selamanya tidak kelihatan. Seperti itu. Nah, dari sini kita mengerti bahwa istilah anak tunggal Bapa menunjukkan adanya relasi yang khusus antara Bapa dan anak. Kalau orang-orang percaya disebut anak-anak Allah, teknon theou, Tuhan Yesus tidak pernah disebut seperti itu, saudara. Ia selalu disebut huios theos. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyebut Allah adalah Bapanya sendiri. Nah, kalau saudara jeli baca Alkitab, Tuhan Yesus tuh ngomong, pisahkan, Bapamu, Bapakku, Allahmu, Allahku. Kenapa? Ini beda. Kita semua anak-anak Bapa. Tuhan Yesus mau ngomong, oke, kita semua anak-anak Bapa. Tapi gue punya hubungan yang beda seperti kamu sama Bapa. Saya punya hubungan yang beda. Kalau mau pakai bahasa simpel, saya nggak diciptain. Saya bersama-sama Bapa sejak awal. Saya logos bersama-sama Bapa. Kira-kira Tuhan Yesus kalau mau ngomong disederhanakan gitu. Dalam Yohanes 5 ayat 18, ya, orang-orang marah itu. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat menurut tafsiran orang Yahudi, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Perhatikan, kenapa orang Yahudi marah ketika Yesus mengatakan Allah adalah Bapanya sendiri? Karena di kepalanya orang Yahudi itu tahu, kalau kamu ngomong Allah adalah Bapakku sendiri, itu sesuatu hubungan yang spesial. Orang Israel kan tahu mereka disebut anak-anak Allah. Mereka tahu dalam Taurat, dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu disebut anak-anak Allah. Yahweh mengatakan, anakku engkau bangsa Israel, engkau yang kutebus dari perbudakan Mesir. Bangsa Israel tahu mereka disebut anak-anak Allah. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, dia ngomong, aku adalah anak Bapa. Allah adalah Bapakku sendiri. Kenapa mereka marah? Kan orang Israel juga tahu mereka anak-anak Allah, anak-anak Bapa di sorga. Kenapa mereka marah ketika Tuhan Yesus ngomong begitu? Karena di konsep mereka ketika Tuhan Yesus ngomong, aku adalah anak Bapakku sendiri, itu di kepala orang Yahudi, itu berarti kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Itu kan teksnya gitu. Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya kata sendiri di situ kalau kita cermati dalam bahasa Yunani itu idios. Idios itu berkaitan dengan diri, yaitu milik sendiri, dengan implikasi pribadi atau terpisah. Aku adalah anak Bapa sendiri. Allah adalah Bapakku. Bukan Allah adalah Bapa kita, tapi Allah adalah Bapakku. Itu menunjukkan aku punya sesuatu yang beda, yang terpisah dari kamu. Gitu. Kalau dalam kamus yang lain dikatakan gini, berkenaan dengan a private person. Jadi kalau aku bilang gini, aku punya Bapa, ya, dalam kasus Tuhan Yesus tuh, Allah adalah Bapakku sendiri. Jadi dia menempatkan dirinya, Bapa itu sebagai a private person, beda dengan yang lain. Gitu. Not to the public, privat, particular, individual. Jadi sangat privat, pribadi yang privat, ya, sudah privat, person lagi gitu kan. Jadi benar-benar khusus, bukan untuk publik. Dan ini kalau kita pakai bahasa individu, Bapa dengan anak ini punya relasi yang khusus, beda dengan yang lain. Itu maksudnya idios. Dan itu yang buat orang Yahudi marah sama Tuhan Yesus. Kenapa orang Yahudi marah? Kan mereka juga anak-anak Bapa, anak-anak Yahweh. Orang Yahudi tahu itu. Tapi ketika Tuhan Yesus ngomong Allah adalah Bapakku sendiri, kenapa mereka marah? Karena dia tahu kata di situ menunjukkan bahwa ini beda dengan kita. Dan teksnya menyebut dia menyamakan diri dengan Allah. Itu sebabnya sering Tuhan Yesus bedakan Bapakku dan Bapamu. Kata Yesus kepadanya waktu setelah dia bangkit, aku belum pergi kepada Bapa. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Kenapa nggak ngomong Bapa kita aja langsung gitu, selesai kan? Apakah Tuhan Yesus kekurangan kosakata atau mau lebay-lebayin? Enggak. Ini menunjukkan sesuatu yang spesial. Aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Kenapa nggak pakai Bapa kita? Karena
ini saya nih spesial, beda dengan kalian. Kalau Tuhan Yesus mau pakai bahasa yang paling sederhana, aku tuh Allah yang jadi manusia. Kalian tuh manusia yang harus jadi seperti Allah dalam pengertian teosis itu, ya, disempurnakan, teosis, serupa kembali dengan gambar Allah, dikembalikan kemuliaan Allah secara penuh seperti Adam seharusnya. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau aku beda, aku Allah yang menjadi manusia, aku Logos yang berinkarnasi. Makanya sebagai Logos yang berinkarnasi, aku ngomong Bapakku, Bapamu, gitu loh. Bisa paham saudara ya? Bisa ikutin ya, mudah ya. Saya coba menyederhanakan ini, menghubung-hubungkan. Logos yang berinkarnasi, karena dia Allah yang berinkarnasi, Firman yang berinkarnasi, Anak Tunggal Bapa yang berinkarnasi, makanya dia ngomong sama orang-orang, Bapakku, Bapamu. Bisa paham ya? Karena dia Allah yang jadi manusia. Kalau dia manusia yang diciptakan di rahim Maria, dia ngomong Bapa kita. Bisa paham? Tapi karena dia Logos yang berinkarnasi, karena punya hubungan spesial, dia ngomong Bapakku, Bapamu. Allahku, Allahmu. Kenapa Allahku, Allahmu? Karena dia bagaimanapun udah manusia Yesus Kristus, gitu loh. Jadi sebagai manusia Yesus Kristus, ya dia punya Allah, Allah Bapaknya itu. Dan Bapaknya itu menyatakan diri lewat anaknya, ya dialah, gitu tuh. Makanya kan kita nggak bisa pisahin Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai manusia, kita nggak bisa pisahin, tapi kita bisa bedakan, gitu loh. Itu sebabnya dalam kalimat-kalimatnya Tuhan Yesus buat perbedaan, Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu, gitu loh. Bisa ikutin sampai sini saudara ya? Mudah ya? Jadi relasi Tuhan Yesus dengan Bapa itu khusus saudara, pribadi, privat person, bukan untuk publik. Dia terpisah dari yang lain. Makanya kalau kita ngomong kita harus jadi seperti Tuhan Yesus, mau benar-benar jadi seperti Tuhan Yesus, yang nggak bisa. Dia Allah yang jadi manusia, nggak bisa. Dia berangkat dari titik tidak punya kodrat dosa. Kita berangkat dari titik punya kodrat dosa. Makanya menjadi seperti Tuhan Yesus itu harus didefinisikan lagi. Artinya berusaha secara tepat melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Makanya dosa itu bukan melulu sesuatu yang benar-benar jahat banget secara moral, enggak. Dosa itu sederhana dalam bahasa Yunani, hamartia. Hamartia itu apa? Kalau kita mana, itu target sasaran yang bulat-bulat tuh, ada merah tengahnya itu yang harus kita sasar. Kita harusnya sasar yang merah begitu kita lesatkan anak panahnya, set, ternyata keluar tidak sama sekali kena, atau mungkin kena yang paling luar, bukan yang tengah. Artinya meleset itulah dosa dalam bahasa Yunani. Jadi dosa itu nggak melulu yang bobrok secara moral gitu, nggak melulu gitu. Dosa itu adalah meleset dari seharusnya sasarannya ini, itu dosa. Dan Tuhan Yesus itu tidak melakukan dosa dalam pengertian dia tepat melakukan seperti yang Bapa kehendaki. Itu dia ketepatan dari Tuhan Yesus, ketaatan dari Tuhan Yesus. Kalau kita sudah dari punya kodrat dosa, melawan monster pribadi, berjuang untuk tepat seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus yang konsisten tepat melakukan kehendak Bapa. Perjuangan prinsipnya sama, yaitu untuk tepat melakukan kehendak Bapa. Tapi tetap berbeda titik berangkatnya. Makanya Tuhan Yesus ngomong Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Tuh, tapi Pak, Tuhan Yesus ajarin berdoa Bapa kami yang di sorga. Oke, berarti Tuhan Yesus termasuk kami di situ. Kalau Tuhan Yesus termasuk kami, bagaimana dengan kalimat ampunilah kami akan segala kesalahan kami? Bahkan bidat pun tidak percaya Tuhan Yesus berbuat dosa. Benar nggak? Secara umum, nggak tahu kalau ada bidat yang nggak pernah saya baca. Tapi secara umum, bidat-bidat pun tidak pernah percaya Yesus itu berbuat dosa. Yang disebut ajaran-ajaran sesat pun tidak percaya Yesus itu berbuat dosa. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong Bapa kami yang di sorga, dia ajarin kita berdoa Bapa kami yang di sorga. Bagaimana dengan kalimat ampunilah kami akan kesalahan kami? Apakah Yesus juga minta ampun sama Bapa? Karena dia berdosa, karena dia bersalah? Tidak kan?
Jadi dia sedang mengajarkan kami di situ bahwa kita ini kalau berdoa Bapa kami yang di sorga. Tapi ketika Tuhan Yesus berdoa, dia berdoa khusus Bapakku, karena ada relasi yang khusus. Jadi saudara bisa mengerti di sini saudara ya. Makanya Tuhan Yesus itu disebut anak tunggal Bapa. Nah, selanjutnya istilah anak tunggal Bapa unik satu-satunya itu juga berkaitan erat dengan inkarnasi. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang menjadi God-man, Allah manusia. Pribadi Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, anak ini satu-satunya yang jadi God-man, Allah manusia. Bapa dan Roh Kudus tidak pernah begitu. Bahkan malaikat dan manusia tidak pernah seperti itu, God-man. Kalau kita teosis nanti jadi seperti Allah, itu man of God. Man of God, bukan God-man, bukan Allah yang jadi manusia. Karena kita nggak pernah jadi Allah. Tapi kita manusia yang menjadi seperti Allah dalam pengertian dikembalikan kepada rancangan yang semula itu, yang memiliki kemuliaan Allah. Jadi semua harus ditempatkan masing-masing. Poinnya, sederhananya, kenapa Tuhan Yesus disebut anak tunggal Bapa? Karena dia satu-satunya God-man nanti, Allah yang jadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi logos itu Allah. Firman itu, logos itu menjadi manusia, diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan logos adalah kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi dalam praeksistensinya dia anak tunggal Bapa, dalam kemanusiaannya di 2000 tahun yang lalu dia anak tunggal Bapa. Dalam pengertian bahwa dia adalah satu-satunya yang telah berinkarnasi jadi manusia. Bapa nggak begitu, Roh Kudus nggak begitu. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 disebutkan begitu besar kasih Bapa sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah yang berinkarnasi, yang satu-satunya bisa berinkarnasi, yang unik di jenisnya. Kan kalau saudara mau sedikit berpikir ini ya, berpikir agak usil gitu ya, kenapa Bapak nggak sendiri korbankan dirinya? Kenapa anak yang disuruh gitu kan? Bener nggak ya kan? Kalau dia mengasihi manusia ya dia korbankan aja dirinya sendiri. Kenapa disuruh anaknya? Nah di sini saudara mesti ngerti, nggak mungkin Allah itu mati. Makanya yang satu ini disebut anak tunggal. Nanti kalau dia mati itu kemanusiaannya. Makanya dalam kitab Petrus dikatakan rohnya itu yang pergi ke dunia orang mati. Makanya hebat sekali itu sebenarnya kalau kita mengerti nanti soal kenosis. Nah memang pandangan soal pengosongan diri itu banyak perbedaan lagi di dalam dunia teologi. Tapi nanti saya akan terangkan pelan-pelan ya. Cuma poin saya gini, dia anak tunggal yang khusus ya. Jadi kalau saudara mau berpikir usil, kenapa nggak Bapak saja yang korbankan dirinya kan? Gitu. Kenapa anak tunggalnya? Nah disitulah kita mengerti kebesaran Yahweh, kedaulatan Yahweh ya. Di situ nanti saya akan terangkan pelan-pelan. Ayat 17. Sebab Allah Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Bapa mengutus anaknya bukan untuk menghakimi saat itu, tapi nanti akan menghakimi. Waktu saat itu bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan, karena dia harus jadi penebus. Nanti setelah penebus baru menghakimi. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Kalau anak tunggal Allah ini bukan Yahweh, bukan Allah yang sehakikat, yang sejajar dengan Bapa, tidak mungkin dia punya kekuasaan yang sebesar ini. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Anaknya yang tunggal. Lalu 1 Timotius 3 ayat 16 yang kita baca minggu lalu, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Anak menyatakan dirinya dalam rupa manusia, itu jadi rahasia ibadah kita. Bukan Bapa, tetapi anak. Kenapa anak? Karena dia satu-satunya yang unik di jenisnya.
Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, menjalani kehidupan yang saleh memang bukan soal mudah. Tetapi jawabannya ada dalam Kristus yang datang ke dunia sebagai manusia. Jawaban dari kehidupan yang saleh ada pada Sang Anak Tunggal Bapa ini. Dia yang unik di jenisnya. Nah, sekarang saya coba menyinggung sedikit, tapi saya akan bahas minggu depan soal kenosis, saudara ya. Tapi ini sedikit. Saudara perhatikan ya. Teks-teks Alkitab itu selalu membedakan dengan jelas. Dia tidak memisahkan, tetapi dia membedakan dengan jelas kapan kemanusiaannya disinggung, kapan praeksistensinya, kealahannya itu disinggung. Perhatikan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Gini loh saudara, kalau Yesus itu manusia 100% saja, kenapa ada kalimat dalam hidupnya sebagai manusia? Langsung saja kan, bahwa Yesus itu mempersembahkan doa dan permohonan, karena dia kan manusia 100%. Bisa paham nggak? Saya mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Kalau saudara nanti menulis sesuatu tentang saya, saudara nggak perlu ngomong dalam hidupnya sebagai manusia. Loh, emang ada dalam hidupnya sebagai yang lain? Emang saya siluman? Saya kan manusia, 100% manusia, lahir dari rahim ibu saya. Saya mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Terus datang saudara menulis catatan sejarah hidup saya, dan saudara katakan dalam hidup Pak Mesak sebagai manusia. Loh, emang saya punya kehidupan yang lain? Bisa paham nggak saudara? Kenapa penulis surat Ibrani sebut dalam hidupnya sebagai manusia? Karena dia punya praeksistensi gitu loh. Makanya ditulis dalam hidupnya sebagai manusia, artinya sebagai manusia yang sudah melayani di muka bumi. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Bapaknya yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya karena kesalehannya ia didengarkan. Jadi Tuhan Yesus itu fair berjuang, bukan karena dia Allah, anak tunggal Bapa, terus kemudian semua doanya dijawab begitu aja. Makanya dia bisa jadi teladan kesalehan kita. Makanya untuk membangun teologi kita harus hidup kudus seperti Tuhan Yesus, tidak perlu mengorbankan dia logos yang berinkarnasi, nggak perlu korbankan itu. Walaupun dia adalah Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Kenapa dia bisa inkarnasi? Karena dia satu-satunya yang unik di jenisnya, karena dia anak tunggal Bapa. Walaupun dia Allah yang jadi manusia, kita bisa tetap teladani perjuangannya yang fair itu sebagai manusia gitu. Itu maksudnya ayat Ibrani ini, saudara. Jadi nggak perlu korbankan logos yang berinkarnasi, nggak perlu korbankan. Ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, tuh dicatat lagi, sekalipun ia adalah anak. Kalau yang saya pahami, anak tunggal Bapa itu maupun anak sebagai manusianya, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Makanya kekristenan itu percaya teologi Allah yang menderita. Loh, kok Allah menderita? Karena dia mengambil bagian dalam kemanusiaan, dan dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau nggak suka, ya sudah, cari kepercayaan lain aja. Alkitab ajarin gini, nanti kita buktikan di kekekalan kan. Siapa nanti yang akan tahan berdiri di hadapan Tuhan? Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kalau dia manusia 100% saja, yang baru diciptakan di rahim Maria, perlu nggak dicatat sekalipun ia adalah anak? Kurang kerjaan ini penulis surat Ibrani? Nggak ngerti sastra kah dia? Nggak ngerti cara menulis yang baik kah? Atau perlu dia kuliah lagi di tempatnya Abed kuliah? Cara nulis tesis yang baik gitu. Bisa paham nggak maksud saya? Kenapa di ngomong sekalipun ia adalah anak? Nah kan orang-orang Yahudi yang lain atau kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus kan juga anak-anak Allah. Kenapa sekalipun ia adalah anak? Karena dia bukan cuma manusia 100% itu. Kalau dia cuma manusia 100%, nggak perlu sekalipun ia adalah anak. Cukup saja misalnya dari ayat 7 tadi ya. Coba naik dulu. Ada seorang bernama Yesus Kristus. Ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis
dan keluhan kepada Allahnya, karena dia manusia 100%, yang sanggup menyelamatkan dia dari maut, dan karena kesalehannya, kehidupannya yang saleh, Allah telah mendengarkan dia. Lalu masuk ayat 8. Dan karena itu membuktikan ia telah belajar jadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya kan? Kalau dia manusia 100% doang, benar nggak? Tapi kenapa sekalipun ia adalah anak? Kenapa dikatakan di ayat sebelumnya dalam hidupnya sebagai manusia? Karena dia punya praeksistensi. Anak tunggal Bapa, Sang Logos yang berinkarnasi. Nah, di sini saudara mesti jeli melihat Alkitab. Ya. Ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Loh, kok bisa Allah mencapai kesempurnaannya lagi? Makanya kan mesti dibedain. Ada Allah anaknya, ada manusianya. Gitu kan. Nah, dia mengosongkan diri. Di sini lagi perdebatan soal pengosongan diri. Ada yang mengatakan, ini saya singgung sedikit, tapi minggu depan saya pasti bahas. Minggu depan saya khususkan buat kenosis. Saya sebenarnya mau bahas kenosis, pengosongan diri hari ini, cuma saya tidak bisa kalau tidak meletakkan dasar anak tunggal Bapa ini. Ya. Karena anak tunggal Bapa ini fondasi untuk memahami Tritunggal dan kenosis maupun inkarnasi. Jadi saya harus jelaskan. Jadi anak tunggal Bapa kenosis, mengosongkan diri. Dalam dunia teologi ada yang mengatakan gini, waktu Yesus di bumi, dia tetap ada di sorga. Itu secara umum diajarkan gitu. Waktu dia ada di bumi, berjalan-jalan, ngomong sama Petrus, naik perahu sama Petrus, dia tetap ada di sorga tuh. Karena dia tetap maha hadir. Karena dia Allah, maka dia tetap ada di sorga. Ada yang percaya gitu, dan itu yang secara umum diajarkan. Kalau saya memahami agak berbeda. Waktu Tuhan Yesus itu benar-benar turun ke muka bumi, itu sebabnya dia disebut turun kan. Allah sendiri dalam rupa insan, dia turun kan. Turun. Kalau dia tetap ada di surga, dia tidak disebut turun kan. Nanti kalau dia tetap ada di surga, kenapa dia disebut naik lagi? Jadi dia benar-benar turun tuh, mengosongkan diri. Nah, seperti apa pengosongan diri saya ajarkan nanti minggu depan ya. Nah, ini fondasinya dulu, anak tunggal Bapa. Kenapa dia mengosongkan diri? Karena dia unik, satu-satunya di jenisnya. Nah, sesudah ia mencapai kesempurnaannya, manusia Yesus Kristus itu, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dialah yang jadi penebus dan jadi teladan, contoh kita, tanpa harus mengorbankan dia Logos yang berinkarnasi. Makanya coba naik lagi, Jo. Saya belum puas nih. Ini harus saudara benar-benar tangkap nih. Dalam hidupnya sebagai manusia. Kenapa? Karena dia punya eksistensi sebagai Logos, anak tunggal Bapa. Ayat 8 lagi. Sekalipun ia adalah anak, kenapa disebut gitu? Karena dia pribadi yang khusus, anak tunggal Bapa, yang mengosongkan diri dan harus belajar jadi taat dari apa yang dideritanya. Itu sebabnya kekristenan percaya Allah yang menderita demi keselamatan manusia. Kekristenan percaya Allah yang menderita. Buka aja buku-buku teologi, ini bukan karangan saya. Semua teolog, hampir semua teolog, dan saya percaya seharusnya yang teolog Kristen percaya Allah yang menderita. Buku-buku teologi ngomong gitu, saudara, Allah yang menderita. Bahkan kalau kita mau jujur, buku-buku teologi mengatakan manusia Yesus itu ciptaan. Gitu. Coba, dia diciptakan di dalam rahim Maria, manusianya. Tapi rohnya itu roh Allah anak. Ya kan? Jadi Yesus itu ciptaan. Oke, dia ciptaan, manusianya. Rohnya nggak diciptain loh. Pusing saudara ya. Loh, kalau dia bukan manusia, bukan ciptaan gimana coba? Nah, jangan sudah langsung, oh ini saksi Yehova ini. Nah, ini makanya nggak boleh dipotong nih. Ya iyalah, kan dia manusia, ya kan? Yang keluar dari rahim Maria, dia harus jadi keturunan Daud. Keturunan Daud ya harus diciptakan. Tapi jangan berpikir dia diciptakan di rahim Maria tapi nggak punya preeksistensi. Nah, disitulah kita tahu manusia 100%, namanya manusia 100% berarti dia harus ciptaan. Dia Allah 100% artinya rohnya harus roh Allah anak, nggak boleh diganti. Kalau tidak, dia bukan firman yang berinkarnasi. Kalau tidak, dia bukan Allah yang jadi manusia. Dia cuma manusia yang diciptakan di rahim Maria, sama seperti Adam. Nah, nangkap saudara? Jadi Yesus itu ciptaan
ciptaan dalam pengertian manusianya itu. Kalau dia bukan ciptaan, ya dia bukan keturunan Daud. Nah, jangan salah paham saudara ya. Yesus Tuhan dan Allah kami, dia pencipta kita. Roh Allah anaknya itu. Tapi manusianya itu memang diciptakan di situ. Manusianya Yesus tuh nggak dibawa dari sorga, bisa paham? Kenapa saya ngomong gini? Karena ada pengajaran yang mengatakan Yesus tuh di sorga udah manusia, ya kan? Udah manusia ini. Terus dia dibawa, manusianya itu dijadikan kecil ke dalam rahim Maria. Dari udah dewasa, terus dijadikan bayi ke dalam rahim Maria. Ditaruh, dititip bayinya di situ. Cet, gitu loh. Ada yang mengajarkan gitu, saudara. Ada pengajaran begitu. Ada juga yang mengatakan dia dulu malaikat, Mikael, lalu berinkarnasi jadi manusia. Itu dia malaikat Mikael tuh. Nah, itu pengajaran dari salah satu yang dianggap bidat, gitu, saksi Yehova. Malaikat Mikael yang ditaruh di dalam rahim Maria. Gitu. Kemudian ada juga yang mengajarkan bahwa Yesus itu manusia yang baru diciptakan Allah di dalam rahim Maria. Baik tubuh, jiwa, dan rohnya baru diciptain. Jadi tidak punya praeksistensi. Nah, biasanya yang percaya gitu kemudian membangun teologi kita bisa menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Jadi kita meneladani dia karena dia Adam kedua. Tapi dia lupa dengan teks-teks lain yang mengatakan si anak ini pencipta. Ada lagi yang percaya secara umum, dan ini yang banyak dipercaya orang, dia Allah yang satu dengan Bapa, kemudian dia mengosongkan diri di dalam rahim Maria, itu hanya menambahkan rupa manusia. Jadi sambil dia ada di perut Maria, kemudian dia lahir, berjalan-jalan di muka bumi, dia tetap ada di sorga karena dia Allah. Dan itu yang secara umum dipercayai. Kalau yang saya ajarkan nanti beda. Dia turun, benar-benar sang anak ini turun, Bapa tetap di sorga, dan dia mengenakan daging manusia. Itu inkarnasi, inkarne. Sang anak mengenakan daging manusia. Saat dia ada di bumi, dia tidak ada di sorga. Makanya di Yohanes pasal 6 Tuhan Yesus ngomong, nanti kamu lihat anak manusia, perhatikan, anak manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada. Anak manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada. Pertanyaan saya, manusia Yesus baru ada tahun berapa? 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Tapi kenapa dibilang anak manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada? Kalau dia Allah yang tetap ada di sorga waktu dia inkarnasi ke bumi, kenapa dia ngomong naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada? Pusing nggak, saudara? Pusing ya? Ini saya ngomong gini supaya kita nggak gampang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran ya. Jadi semua ada data-data Alkitabnya, saudara. Semua ada data-data Alkitabnya. Jadi yang benar kalau menurut saya ya, saudara kalau nggak terima ya diendapkan aja. Anak benar-benar mengosongkan diri. Saat dia di bumi, dia nggak ada di sorga tuh. Dia benar-benar mengosongkan diri. Nanti setelah dia bangkit dan naik ke sorga, baru berlaku yang dikatakan dalam kitab Kolose, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan sudah tahu kata kepenuhan bahasa Yunaninya itu pleroo. Pleroo itu lawan katanya adalah kenoo, kenosis. Pleroo penuh, kenoo itu kosong. Gelas penuh, gelas kosong. Itu lawan kata kan, benar nggak? Kosong lawan katanya penuh. Jadi bagaimana dia kosong tetapi dia tetap ada di sorga? Jadi sia-sia dong Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama, ditinggikan karena dia sudah tinggi. Ngapain ditinggikan? Oh, manusianya. Ya terus dia naik ke sorga, dia kan sudah ada di sorga itu. Nah, di sini perlu penjelasan logis. Itu sebabnya saya percaya dia benar-benar turun lalu naik ke sorga. Kok bisa gitu? Dia anak tunggal Bapa, unik satu-satunya di jenisnya. Amin. Itu saudara. Jadi dalam pribadi Yahweh, Bapa, Anak, Roh Kudus, ada satu yang menyatakan diri dalam perjanjian lama sebagai Malak Yahweh. Yahweh juga dia.
Dia yang menampakkan diri kepada para nabi, dan dia yang selalu tampil kepada makhluk ciptaan. Dan itulah yang menyatakan diri kepada kita di zaman Perjanjian Baru, secara khusus kepada orang-orang di zaman itu. Dia tampil tapi bukan sebagai teofani dari Yahweh atau dari malak Yahweh, tapi dia sebagai manusia Yesus Kristus yang menampakkan diri melalui proses kelahiran jadi manusia. Nah, itu yang disebut inkarnasi. Lalu dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, ya ke tempatnya yang semula di mana ia berada, Sang Roh Allah Anak itu. Makanya grafiknya U. Pada mulanya firman itu bersama-sama Allah, firman itu adalah Allah. Ini belum pakai manusianya, masih Roh Anak Tunggal Bapa. Begitu dia turun mengenakan daging manusia, firman itu menjadi manusia diam di antara kita. Begitu dia naik di sebelah sini itu, tidak seorang pun pernah melihat Allah Bapa, tetapi Anak Tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Anak Tunggal Bapa yang ke pangkuan Bapa, berarti sudah roh plus manusia Yesus Kristusnya, baru ke pangkuan Bapa, naik ke sorga. Makanya ayat 9 di sini Ibrani, sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, saya mau tutup dengan ini. Perhatikan ayat 7 firman Allah yang hidup. Tetapi pada waktu Kristus berada di dunia ini, ia berdoa dengan air mata dan kesedihan jiwanya, menyampaikan permohonan kepada Allah yang dapat meluputkan dia dari kematian. Itu manusianya. Allah mendengar doa-doanya sebab keinginannya yang kuat untuk menaati Allah setiap saat. Jadi kita bisa meneladani Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya karena ia punya keinginan yang kuat untuk menaati Bapanya setiap saat. Amin. Jadi kita bisa meneladani dia tanpa harus mengorbankan dia logos yang berinkarnasi. Ayat 8. Walaupun Yesus anak Allah, ia harus belajar dari pengalaman. Apakah makna ketaatan apabila ketaatan itu berarti penderitaan? Tuh ditegaskan lagi. Walaupun Yesus anak Allah, ia harus belajar dari pengalaman di dalam kemanusiaannya, bahwa ketaatan itu harus dialami meskipun ketaatan itu berarti penderitaan, karena dia harus jadi penebus. Ayat 9. Sesudah membuktikan bahwa ia sempurna dalam pengalaman ini. Manusia Yesus Kristus sempurna dalam pengalaman ketaatannya. Dia menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi kita bisa meneladani dia karena dia membuktikan sekalipun ia adalah anak tunggal Bapa, dia harus belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dia harus belajar dari pengalaman bahwa begini loh melakukan kehendak Bapa. Dan itulah yang kita teladani. Itu sebabnya untuk membangun sebuah pemahaman kita harus sempurna seperti Tuhan Yesus, tidak perlu mengorbankan bahwa dia punya praeksistensi dulu. Tidak perlu mengabaikan itu. Tidak harus menyangkali bahwa dia adalah Allah yang berinkarnasi. Tidak harus menyangkali bahwa dia adalah Logos yang berinkarnasi. Kalau dia berinkarnasi berarti dia berjuang tidak fair. Alkitab tidak catat gitu. Dia mengosongkan dirinya dan dia berjuang secara fair, secara adil. Walaupun dia anak, dia belajar dari pengalaman apa makna ketaatan itu, meskipun itu berarti adalah penderitaan. Dan dia membuktikan dalam pengalaman hidupnya. Maka kita bisa meneladani lewat pengalaman hidup kita. Kita buktikan kalau Tuhan Yesus bisa taat kepada kehendak Bapa, kita bisa. Karena dia manusia, kita manusia. Amin. Kita pasti bisa meneladani Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus, kita harus punya keinginan yang kuat untuk menaati Allah setiap saat. Coba diulang ayatnya Jo, tadi itu yang ayat 7. Saya mau kita nangkep ini. Ayat 7-nya. Perhatikan. Allah mendengar doa-doanya sebab keinginannya yang kuat. Jadi Tuhan Yesus berdoa itu terus dijawab oleh Bapa waktu dia mau bagikan 5 roti 2 ikan kepada 5.000 orang laki-laki.
itu bukan karena dia Allahnya. Saya percaya Yesus Allah, dia Allah anak, Allah yang tunggal, tapi dia manusia berdoa kepada Bapa. Maka dia bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tapi kalau klaim-klaimnya, akulah roti hidup yang turun dari sorga, anak manusia Tuhan atas hari Sabat, itu bukan manusianya lagi. Walaupun dia ngomong anak manusia Tuhan atas hari Sabat, itu karena sudah nyatu bahwa itu adalah Sang Yahweh. Tapi kalau dia memberi makan 5.000 orang, dalam manusianya dia berdoa kepada Bapa, dan Bapa mendengar doanya. Itu sebabnya Bapa mendengar doanya. Kenapa? Jawabannya karena dia punya keinginan yang kuat untuk menaati Allah setiap saat, dan kita bisa melakukannya. Kalau kita punya keinginan yang kuat untuk menaati kehendak Bapa, Allah pasti menjawab doa-doa kita. Amin. Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Tuhan pasti jawab doa-doa kita kalau kita punya keinginan yang kuat untuk menaati kehendak Allah. Bapa mau menyenangkan anak-anaknya, tapi anak-anak yang mau taat kepada Dia. Seperti Tuhan Yesus, kita harus punya keinginan yang kuat untuk menaati Allah setiap saat dan membuktikannya lewat pengalaman hidup kita. Saudara dapat sesuatu, amin? Saudara belajar sesuatu, amin? Saya tahu ada yang saudara bingung, ada yang saudara masih bertanya-tanya, tapi nanti pasti akan terjawab pelan-pelan. Tapi satu pelajaran yang penting yang saya mau sampaikan, bahwa Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya, sekalipun ia anak tunggal Bapa, dia belajar jadi taat, dan dia membuktikan dari pengalaman hidupnya bahwa kamu bisa seperti saya untuk punya keinginan yang kuat taat pada kehendak Bapa. Kita mau teladani Tuhan Yesus, amin. Kita mau menjadi seperti Dia, amin. Mari kita berdoa.